Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back di YouTube channel kami. Yang kami hormati Bapak Hendra Saputra SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Agribisnis. Halo teman-teman, buat yang baru pertama kali kenal kelompok kami. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 4 Manajemen Agribisnis yang terdiri dari beberapa anggota. Nah, anggota yang pertama yaitu Ahmad Sidik. Nah, yang kedua ada Andika Ferdian Saharab. Yang ketiga ada Aura Davisama. Yang keempat ada Karo Robeka Bukit. Yang kelima ada Cindy Wulandari. Dan yang keenam ada Devi Yulia. Nah, pada kali ini kami akan melakukan mini riset di salah satu UMKM peternakan, yaitu UMKM Kelompok Tani Enggal Mukti yang terletak di Dusun 22 Pondok Rawa Sampali, Sumatera Utara. Nah, Kelompok Tani Enggal Mukti ini berdiri dari tanggal 24 Agustus 2008, yang mana bidang usaha peternakan ini terdiri dari 30 orang anggota aktif, dan bentuk badan usahanya yaitu peternakan UMKM yang merupakan binaan dari BRI. Nah, kami juga melakukan wawancara dengan salah satu pendiri dari kelompok Tani Enggal Mukti, yaitu Bapak Muhammad Sugito selaku pendiri dari kelompok Tani Enggal Mukti ini. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita simak videonya ya. Pemasaran ternak kelompok Tani Enggal Mukti melalui dari beberapa cara. Ada yang melalui media Facebook, WA dan sebagainya. Ada juga yang melalui marketing ataupun kepercayaan orang yang bisa memasarkan dengan adanya fee yang akan diberikan cara pemasarannya. Kalau susu, yaitu tadi ada melalui media itu pesan, antar ataupun mengambil sendiri. Itu biasanya dalam per bulan ya Pak, itu bisa menghasilkan berapa produk susu bisa dijual ke masyarakat? Ya, relatif sih. Tapi kalau standarnya masih masa produksinya satu ekor induk tua ataupun induk yang memang produksinya itu standarnya satu hari itu bisa 3 liter diperas 2 kali pagi dan sore. Jadi kalau standarnya 1 liter itu 50. Tapi kalau melalui marketing itu ya paling 7.000, 8.000 penjualan pemasaran. Kalau daerah standarnya 10.000, berarti yang marketing itu bisa mendapatkan 2.000 atau 3.000 per gelasnya. Kalau satu liter itu 5 gelas kalau susu. Ya. Kalau misalnya Seperti daging standarnya kalau 10 kilo setelah naik ini ya, bulan-bulan 2002 ini, kalau 10 kilo kambing TK jantan itu kalau ditimbang itu sekitar 20 sampai 22 itu bersih dagingnya itu sama tulang lah kambing itu 10 kilo dan harganya sekarang 1.700.000 per 10 kilo. Beda lagi yang 12 kilo, 15 kilo, 20 kilo, 30 kilo, ya sesuai dengan apa. Sebagian anggota ada yang punya mitra penanam modal dengan perjanjian sesuai dengan kesepakatan 60-40. Cuman kalau secara Enggal Mukti juga tidak ada pendana secara terikat, namun kebanyakan anggota memakai dana kur dari BRI. Mengembangkan kelompok Tani Enggal Mukti sesuai dengan arahan ataupun nanti kita ada ya dari arahan ataupun petunjuk dari PPL ke dinas. Nah, dari PPL dan dinas ini kapan kita akan mengembangkan
program-program dari Enggal Mukti, contoh pelatihan bagaimana jadi petani yang baik, bagaimana menjadi peternak yang baik. Itulah mendapatkan ilmu dari pelatihan-pelatihan yang memang sudah disediakan dari pemerintah. Tapi secara manualnya ya kita dengan mengadakan eksperimen seperti nanam bawang merah seperti semalam itu, secara tidak langsung ini kelompok tani Enggal Mukti menanam bawang merah. Secara langsung kan itu juga mengenalkan secara alami. Dan memang kan Enggal Mukti ini mempunyai beberapa sub, ada sub peternakan, ada sub pertanian, ada sub perikanan, perpinggiran dan koperasi. Sesuai dengan sub-sub itu, ya memang sih sekarang ini dengan lesunya gairah ini, biasanya kita wajib per bulan itu mengadakan rapat koordinasi. Sekarang ini memang agak lesu karena ada namanya polemik permasalahan di Enggal Mukti. Kalau soal gaji itu juga relatif sesuai dengan motonya banyak kerja menghasilkan. Tapi kalau nggak punya kerja ya pasti tidak menghasilkan. Contoh, dalam sub peternakan itu dibagi beberapa kategori ngarit, kategori ngangon, kategori pelihara kandang. Ini juga cara gajinya beda karena satu ekor lembu, contoh adik memodali saya 100 ekor lembu, jadi 100 ekor lembu itu saya wajib mengeluarkan per ekornya 1 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Berarti 1 juta per ekor, kalau 100 ekor berarti 100 juta. 100 juta kita pelihara 10 hari, 10 bulan. Nah itu dibagi yang angon sekian nanti ketumbuhan sekian. Juga tidak ditutup kemungkinan kalau yang di pertanian sesuai dengan rezeki. Umpamanya penanamannya banyak, hasilnya banyak, fee-nya juga banyak. Cuman di pertanian sendiri juga ada sub-sub pengerjaan, pengelolaan tanah, ada sub panen, ada sub pemakaran, itu juga ada diatur dengan fee-nya masing-masing. Namun kalau kita sudah pernah kita apakan, sebenarnya masih di atas UMP kalau gajinya. Apa ini? Gajinya di Enggal Mukti. Kenapa kok bisa masih di atas UMP? Karena ngarit 1 bulung 1 ikat kita 30 bulung itu sudah 100.000. 30 bulung itu 1 bulungnya kira-kira 20 kilo. Itu memakan waktu paling-paling 1,5 jam. Kalau kategori 7 jam kerja seperti yang peraturan MP, berarti gaji di Enggal Mukti lebih tinggi daripada UMP. Kalau boleh tahu kisaran berapa? Ya, kalau kerja 1 jam, katakanlah 2 jam, sudah tergaji 100.000. Nah itu seperti apa cara apanya? Adik nanti kalkulasikan sendiri. Kalau ada sebagian anggota yang bekerja sama investasi itu tadi, umpamanya adik sendiri mempercayakan kepada salah satu anggota kelompok ternak tani Enggal Mukti ini, pembagiannya adalah 60-40 modal kembali. Contoh, adik mempunyai 100 juta dimodalkan kepada anggota Enggal Mukti. 100 juta ini dengan modal lembu mendapat 11 ekor. 11 ekor kali katakanlah 9 juta. Nah penjualan nanti sekitar dapat dari 11 ekor itu terjualah kalau 12 setengah 13 kali 11 sekitar per 10 bulannya 144 juta kurang lebihnya. 100 juta dikembalikan, 44 juta ini 60 pemelihara, 40 ke investasi. Itu caranya. Kalau khususnya mungkin kalau di sekitar Sumatera Utara hampir sama lah, tak beda dengan BUMN. Kalau BUMN itu mungkin 70-30. Contoh, kalau saya di Enggal Mukti ada bantuan dari pemerintah berupa lembu, pemeliharaannya, keuntungannya nanti 70-30. 70 pemelihara karena ingin juga kita memberdayakan anggota, yang 30 kembali ke kas Enggal Mukti, dan kas Enggal Mukti inilah THR-nya.
Ada kategori 2 dalam pemeliharaan ternak ini, yaitu satu dengan hembreeding. Hembreeding itu adalah atau peranaan yang tidak ditargetkan harus keluar per tahunnya. Nah, ini tidak terlalu istimewa, kadang diingon dingaritkan. Tapi kalau yang untuk penggemukan itu wajib kita target makannya, vitaminnya, apanya harus kita jaga. Soalnya kita target umpamanya pelihara 10 bulan harus keluar dengan modal 9 juta, harus terjual katakanlah harga 14 juta atau 15 juta, itu harus target. Makanya dari target itu perlunya makanan tambahan seperti fermentasi ataupun konsentrat atau apa itu. Kalau itu yang penggemukan. Kalau yang untuk embreeding ya sekedar diangon, diritkan, di masa nanti masa birahi bagaimana atau masa obat cacing itu bagaimana, tapi tidak sesensitif penggemukan karena penggemukan punya target untuk penjualan. Nah, kalau misalnya dari sisi obat-obatan karena sapinya sakit atau karena ini sakit, itu biasanya ada nggak obat khusus yang memang dibeli sama dari bapak? Dengan pengalaman kalau kita bisa atasi dengan obat-obat tradisional, ya kita atasi dengan tradisional. Contoh seperti kalau lembu mencret itu atasi dengan sawo ataupun babal. Tahu babal itu nangka kecil, ataupun pokok jambu pluto atau apa itu dicampur dengan pinang muda, di blender ataupun digiling ataupun dideplok, dicekokkan, itu mengatasi mencret. Kalau sudah manual ataupun tradisional ini tidak kita atasi, berarti kita mengambil ataupun memanggil dokter untuk mengatasi dengan obat dari pengalaman waktu pelatihan itu per 3 bulan itu wajib diobat cacing, karena cacing ini tidak harus melalui mulut, bisa melalui kaki. Nah, itu wajib per 3 bulan itu obat cacing dan vitamin supaya menjaga imunnya ternak itu terjaga. Tapi kalau yang lainnya sih ya memang perlu diperhatikan sih supaya tidak kena cacing itu kandangnya yang tidak terlalu becek, yang juga pengasapan, lembu tidak depresi atau tempatnya nyaman, makannya sesuai, kita bisa targetkan untuk kegemukan, untuk bagian penggemukan tadi. Kalau kelompok itu kebanyakan seringnya sih disubsidi ataupun dibantu oleh pemerintah. Tapi tidak ditutup kemungkinan kalau kita beli vitamin di luar seperti vitamin B kompleksnya atau apanya ya kita beli. Cuman kebanyakan kalau untuk obat cacing dan apa itu satu merek yang memang harus beli merek ini. Ya ada. Contoh untuk menargetkan penggemukan dan makannya apa, kita beli monil, dan monil itu tidak dibantu oleh pemerintah, itu harus wajib kita beli. Monil atau apa itu wajib kita beli. Itu mereknya itu memang harus EQ. Iya, iya. Karena itu pilih merek EQ yang memang bagus. Karena sudah teruji. Kalau minum monil itu untuk makannya biar kuat, jaga. Tapi kalau untuk penyakit, umpamanya penyakit kulit ataupun koreng, itu pun wajib namanya si ini. Kalau yang lain juga belum selama ini belum bisa. Kalau yang ini salah satu merek itu berarti biasanya bisa diatasi dengan itu. Kalau monil sekarang per bijinya sekitar sekarang 15.000. Itu obat itu memang bisa berlaku untuk seluruh makannya atau kadang-kadang nggak cocok? Kebanyakan cocok. Tinggal kita nanti mengasihkan kebutuhan. Kalau masih anakan ada aturannya, entah separuh. Kalau iya. Nah nih Pak, selanjutnya ini pasti kan dalam merawat peternakan ini banyak sekali permasalahan atau kendala yang memang dihadapi gitu ya Pak ya, sama kelompok ini. Nah permasalahannya seperti apa? Kendalanya itu seperti apa Pak? Kalau kendalaan yang diingon, kendalanya sama tetangga, ya Allah tentang. Kalau dengan tetangga itu yang mungkin
mungkin lembu kita masuk padangan itu yang bagi yang tingon itu kendalanya. Tapi kalau untuk yang di kereng ataupun untuk apa itu ya kendalanya penyakit itu kalau sudah kita atasi berarti kendalanya tinggal nanti pemasaran. Kalau pemasarannya sekarang ini memang kalau untuk korban sih nggak sulit sih, karena memang kalau kita kualitas dan kuantitas lembu kita terjaga cantik, dipandang pun menyedapkan, pasti pembeli pun. Tapi kalau sudah nggak cantik, kurus, dan pasti itulah juga kendala. Wajib lembu itu gemuk dan berdaging, itu tidak ada masalah kalau untuk penggemukan. Tapi kalau untuk inbreeding, nah kenapa lembu tidak beranak-beranak? Ya itu secara sensitifnya kita harus betul-betul memantau, memperhatikan dengan Hasil mini riset kami dengan melakukan wawancara dengan salah satu pendiri kelompok tani Enggal Mukti ini, dapat kami simpulkan bahwasannya manajemen agribisnis merupakan sebuah sistem yang utuh, mulai dari subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan pertanian, subsistem usaha tani, subsistem pengolahan atau agroindustri, dan subsistem pemasaran. Manajemen agribisnis dalam kelompok tani Enggal Mukti dalam manajemen pemasaran yang meliputi sistem pemasaran, penetapan harga, dan usaha penjualan. Pemasaran yang dilakukan Enggal Mukti ini melalui sosial media, marketing, dan dengan menjalin relasi untuk memperluas pemasaran. Dalam manajemen sumber daya manusia dalam kelompok tani Enggal Mukti ini, selalu diadakannya pengembangan untuk setiap anggotanya, baik dengan mengikuti pelatihan maupun dengan melakukan eksperimen untuk melakukan uji coba. Dalam proses produksi juga harus memperhatikan kebersihan dan juga perawatan ternak agar bisa menghasilkan ternak yang baik pula. Untuk pembiayaan dalam kelompok Enggal Tani Mukti ini memiliki sumber dana internal dan eksternal, dan yang berasal dari sumber eksternal seperti dari investor dan BUMN yang berinvestasi di kelompok tani Enggal Mukti. Nah, demikianlah hasil mini riset kami dengan melakukan wawancara dengan salah satu pendiri dari kelompok tani Enggal Mukti. Untuk kali ini kami akhiri dari hasil mini riset kami, dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.